Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari tema 6 subtema 3 dengan pelajaran SBDP dan PJOK. Mari siapkan buku tema 6 kalian serta simak video berikut ini. Pada pembelajaran SBDP, kita akan mempelajari gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Di dalam gambar cerita yang diceritakan bisa manusia ataupun kegiatan hewan-hewan. Beberapa hal yang membuat gambar cerita yaitu buku cerita, majalah, buku pelajaran, poster, dan petunjuk untuk melakukan sesuatu atau petunjuk penggunaan barang. Adapun fungsi gambar cerita yaitu memperjelas isi dan alur cerita. 2. Menjelaskan isi pesan dalam promosi barang. 3. Menambah nilai artistik atau keindahan. 4. Sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Teknik menggambar cerita yaitu ada 2. Yang pertama, teknik basah. Teknik basah adalah teknik menggambar menggunakan air sebagai pengencernya, yaitu ada cat air, tinta Cina, cat poster, dan cat minyak. Sedangkan untuk teknik kering adalah teknik pewarnaan tanpa menggunakan air. Contohnya adalah pensil, krayon, kapur, dan spidol. Berikut ini adalah contoh gambar menggunakan teknik kering, yaitu ada pensil. Jika menggunakan pensil, tidak ada warna, hanya gelap terang saja. Dan contoh dari krayon yang pewarnaannya lebih banyak gradasi dan lebih rapi. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan ballpoint atau dengan pulpen. Sedangkan untuk menggambar dengan teknik basah yang menggunakan pengencer seperti air dan minyak, alat-alat yang dibutuhkan adalah kuas, cat air, palet yang berfungsi mencampur warna-warna, kanvas yang digunakan sebagai media melukis, dan pisau palet yang digunakan untuk melukis dengan pewarnaan cat akrilik. Berikut ini adalah contoh gambar cerita dengan teknik basah. Yang pertama dengan cat air. Gambar yang menggunakan cat air, gambarnya terlihat lebih tipis pewarnaannya. Dan yang kedua, cat minyak. Dengan cat minyak hampir lebih tebal daripada cat air. Dan yang ketiga yaitu cat akrilik. Nah, untuk cat akrilik ini dia tidak menggunakan kuas, namun menggunakan pisau palet. Sehingga jika hasilnya dilihat dari dekat, tidak terlihat seperti gambar asli. Namun, jika dilihat dari jauh seperti gambar asli. Selanjutnya, kita akan mempelajari PJOK, yaitu pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Teman-teman, seperti yang kalian tahu, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika sehat, kalian dapat melakukan berbagai kegiatan seperti belajar atau bermain bersama teman-teman. Dengan demikian, kita harus menjaga kesehatan. Cara menjaga kesehatan itu cukup mudah teman-teman. Yang pertama, kalian mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua, kalian rajin berolahraga. Dan yang ketiga,
kalian beristirahat dengan cukup. Dan apabila kalian tidak menjaga kesehatan, maka kalian akan mudah sakit. Dan jika sakit, kalian akan merasa lemas dan kehilangan selera makan. Maka sebaiknya kalian beristirahat dan segera periksakan ke dokter. Menyegerakan berobat ke dokter dapat membantu mencegah penularan penyakit. Penularan penyakit kepada manusia dapat disebabkan karena agen biologi seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Macam-macam penyakit menular. Penularan penyakit disebabkan oleh penyakit menular langsung serta penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit. Penyakit menular vektor adalah penyakit yang ditularkan oleh serangga. Misalnya, nyamuk. Selain nyamuk, terdapat binatang pembawa penyakit. Artinya, binatang yang tidak menyebabkan penyakit tetapi mampu menyebarkan penyakit. Contohnya yaitu burung, anjing, dan tikus. Berikut adalah daftar penyakit menular. Ada 2 tabel. Yang pertama, penyakit menular langsung. Di sini ada 13 list yang bisa kalian amati. Dan di sebelahnya adalah penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit. Ada 8 list yang bisa kalian amati. Jika sebelumnya adalah penyakit menular, dan sekarang yaitu membahas penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyakit yang bukan disebabkan kuman atau virus serta tidak ditularkan kepada orang lain. Lalu, apa faktor penyebab seseorang menderita penyakit tidak menular? Bisa jadi karena orang tersebut memiliki pola hidup yang tidak sehat. Teman-teman, pasti kalian pernah memakan makanan cepat saji. Tentu rasanya enak. Namun, terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji merupakan kebiasaan hidup yang tidak sehat. Makanan tersebut tinggi kalori, tetapi rendah kandungan gizinya. Pola makan ini juga memperbesar resiko munculnya berbagai penyakit, di antaranya penyakit jantung, diabetes atau kencing manis, dan tingginya kolesterol. Penyakit tersebut tidak dapat menular, tetapi berbahaya bagi diri sendiri. Berikut adalah macam-macam penyakit tidak menular, yaitu diabetes, rematik, sariawan, hipertensi, osteoporosis, depresi, keracunan, penyakit jantung, dan kanker. Untuk tugas PJOK, kalian melengkapi tabel berikut di buku tulis tematik kalian. Kalian cari faktor penyebab dari nama penyakit tersebut dan apakah penyakit tersebut menular atau tidak menular. Dan untuk tugas PJOK adalah kerjakan halaman 153 dan halaman 197 sampai 198 bagian ayo mencoba. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat pelajarannya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan pertanyaannya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.